Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaifa halukum para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pertemuan kita yang ke-15 di hari Rabu tanggal 9 Ramadan 1442 Hijriah atau tanggal April sekarang ya, tanggal berapa? Tanggal 21 ya, tanggal 21 April 2021. Alhamdulillah para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa mengikuti pelajaran pembahasan lanjutan, yaitu pembahasan al-ilmu. Mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua di dalam melanjutkan pembahasan. Baik, kita mulai insyaallah pembahasan lanjutan dari pembahasan al-ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita kemarin sudah sampai pada kharaja biqaulina idrakan jaziman ya. Idraku syai'i idrakan ghaira jazimin bihaitsu yahtamilu indahu ay yakuna ala ghairil wajhi alladhi adrakahu fala yusamma dhalika ilman thumma in tarajjaha indahu ahad al-ihtimalaini farrajihu dhannun wal marjuhu wahmun wa in tasawal amrani fahuwa syakkun. Pada pertemuan yang ke-11 ya, kita sudah sampai pada perkataan mu'allif rahimallahu taala wa kharaja biqaulina ya, idrakan jaziman, yaitu pada kalimat idrakan jaziman, yaitu dengan pengetahuan yang pasti. Nah, di sini mu'allif rahimallahu taala menyebutkan ada beberapa tingkatan-tingkatan tentang al-idrak bil asya'. Al-idraku bil asya', mengetahui sesuatu ya. Maka lanjutannya apa? Wa bihadza tabayyana anna ta'alluqal idraka bil asya'i kal ati, anna ta'alluqal idraki bil asya'i kal ati. Al-awwal ilmu atau ilmun ya, athani jahlun basitun, al-thalis jahlun murakkabun, ar-rabi' dhannun, al-khamis wahmun, as-sadis syakkun. Al-awwal ilmun wa huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Jahlun basit wa huwa adamul idraki bil kulliyah. Thalisan jahlun murakkabun wa huwa idraku syai'i ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Dhannun wa huwa idraku syai'i ma ihtimalin diddin marjuhin. Wahmun wa huwa idraku syai'i ma ihtimalin diddin rajihin. Syakkun wa huwa idraku syai'i ma ihtimalin diddin musawin. Dari pembahasan lanjutan kharaja biqaulina idrakan jaziman, maka diambillah kesimpulan ya di sini yaitu apa? Wa bihada, maka di sini kita ambil kesimpulan tabayyana, yaitu menjelaskan anna ta'alluqal idraki bil asya' kal ati, bahwa kaitan tentang mengetahui sesuatu, mengetahui perkara-perkara itu sebagaimana berikut ini. Yang pertama ilmun, yaitu sudah kita sampaikan definisinya ya, yaitu apa? Idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, yaitu mengetahui sesuatu ya dengan sebenarnya
sesuai pengetahuan yang pasti. Mengetahui sesuatu terhadap apa yang sebenarnya dengan pengetahuan yang pasti. Itu adalah definisi ilmu. Yang kedua, jahlun basitun. Jahal basit, kebodohan yang ringan adalah adamul idraki bil kulliyah. Tidak mengetahui semuanya, tidak mengetahui keseluruhan. Salisan, yang ketiga, jahlun murakkabun, yaitu kebodohan yang bertingkat-tingkat. Kebodohan yang bertingkat-tingkat yaitu apa? Idraku syai'i ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Mengetahui sesuatu namun bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya. Mengetahui sesuatu namun bertolak belakang dengan apa atau menyelisihi apa yang sebenarnya. Yang keempat, dhannun, yaitu idraku syai'i ma'ahtimalin dhiddin marjuhin. Mengetahui sesuatu yang kemungkinan ada ada yang pendapat lain yang lemah. Jadi apa di sini? Don itu adalah mengetahui sesuatu yang kemungkinan ada pendapat lain yang lemah. Yang kelima, wahmun, yaitu idraku syai'i ma'ahtimalin dhiddin rajihin. Yaitu apa? Mengetahui sesuatu yang kemungkinan ada pendapat lain yang kuat. Syakun wa huwa idraku syai'i ma'ahtimalin dhiddin musawin. Mengetahui sesuatu yang kemungkinan ada pendapat lain yang sama. Ya. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan tentang kita mengetahui sesuatu, mengetahui perkara-perkara. Baik perkara-perkara itu dijangkau dengan al-his, dengan perasaan, kemudian wal akal dengan akal. Terlebih-lebih ada seseorang yang mungkin dia menjazamkan sesuatu, ya, memastikan sesuatu sehingga dia mengatakan ma'indi syakkun fi hada. Perasaan saya tidak ragu tentang hal ini, ya, seperti demikian. Namun pada kenyataannya ketika dia mengatakan syakkun ma'indi syak, tidak ada ragu atau tidak ada keraguan dalam hal ini, ya, ternyata pada kenyataannya bertolak belakang. Ya, maka ini dinamakan jahal murakkab. Ketika ia meyakinkan sesuatu, ketika ia memastikan sesuatu namun bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya, maka ini adalah jahal murakkab. Namun terkadang pula ada orang yang dia tidak merasa dalam arti merasa lalai, ya, merasa lalai hatinya ataupun hatinya tidak ngeh gitu, walaupun secara kasat mata dia melihat gitu, ya, dia melihat, namun karena hatinya tidak konsen, hatinya lalai, sehingga apa yang dilihat di depannya itu enggak nampak gitu dalam memorinya, ya, memori ingatannya. Sehingga, ya, ketika ditanya, Anda ketemu si fulan tadi, ya, atau tidak, padahal dia berpapasan, ya, otomatis kalau berpapasan kan saling mandang atau saling lihat, atau bisa dia lihat tapi hatinya kosong, ya, tidak konsen. Nah, bisa jadi terjadi seperti itu, ya, bisa jadi seperti itu. Jadi dia melihat namun dia tidak merasa, tidak konsen apa yang dia lihat. Nah, ini juga bisa jadi terjadi seperti itu. Terkadang pula ada orang yang dia menjazamkan
ya tentang perkara sesuatu apa yang dia tahu, ya. Tapi toh ternyata ya jauh dari apa? Jauh dari pengetahuan tentang kebanyakan orang gitu. Dalam arti menyalahi dari semua yang mengetahuinya, dari semua yang meyakinkan bahwa dia bertolak belakang dengan orang yang mengetahuinya. Namun dia yakin apa yang dia lihat, apa yang dia pandang, yakin gitu ya, seolah yakin. Nah, di sini ada sedikit kisah yang ya disebutkan oleh mu'allif rahimallahu taala tentang urutan-urutan tentang al-idraku bil asya, ya. Seperti ada kisah tentang orang yang adil, orang yang terpercaya, thiqah, ketika terjadi ru'yah, terjadi melihat atau tentang hilal, mereka orang-orang bertanya dan mereka mengatakan bahwa kami tidak melihat hilal. Ya, jadi mereka di antara kelompok yang ditugaskan untuk melihat hilal, ya dari sekian banyak orang mengatakan tidak melihat hilal. Padahal kita tahu bahwa mereka punya hati, punya penglihatan, ya. Namun tiba-tiba ada orang yang datang, yang tadi dikisahkan seseorang yang dikenal adil dan terpercaya, mengatakan bahwa katanya dia berbeda dengan keumuman orang ataupun mayoritas orang itu. Dia mengatakan bahwa kami melihat atau saya melihat hilal. Kemudian ya qadhi, karena ini sudah di hadapan hakim ya, yang memutuskan perkara ini, dia lalu mengatakan atasyhadu billah, kamu bersaksi atas nama Allah, bersumpah atas nama Allah bahwa Anda melihat hilal. Ya, maka di sini jawabannya apa? Asyhadu billahi anni ra'aituhu hilal. Demi Allah, aku bersaksi bahwa aku melihat hilal. Nah, kemudian Qadhi mengatakan faqulu haula, kok bisa orang-orang yang selain Anda mengatakan mereka tidak melihat hilal? Innahum ma ra'au al-hilal. Mereka tidak melihat hilal. Subhanallah. Dia menjawab, fahal akhdzibu basari, apakah ya saya ini mendustai pandanganku, mendustai penglihatanku? Coba, kata Qadhi, kamu balik lagi, pergi lagi sekali lagi, coba. Ya. Datang lagi ke sini. Coba sekarang. Kata hakim, kata Qadhi, masihkah kamu melihat hilal? Dia mengatakan, iya, saya masih melihat hilal. Ya, padahal udah jelas ya, udah lewat hilal itu dari jam tadi. Tapi kok masih melihat hilal? Berarti ada sesuatu gitu ya. Fata'ajjaba ar-rajul, maka ini orang merasa aneh gitu. Wa dhahaba yatara al-hilal ma'ahu, dan dia ketika pergi kok masih melihat hilal gitu. Dan hakim masih menanyakan, padahal kan udah lewat, melihat hilalnya udah lewat dari sejak awal tadi. Tapi kok sekarang masih melihat hilal? Qala na'am ra'aitu, aku melihat hilal. Ya. Coba sekarang kata hakim, famsah hajibaka, ya, coba gucek itu pandangan Anda atau mata Anda, ya, diusap-usap dulu, ya, atau digucak dulu, ya. Maka setelah masa haji bahu, setelah menggucak pandangannya, apa yang terjadi? Undur hal tarul hilal, sekarang coba lihat apakah masih melihat hilal. Ya, padahal itu ada di ruangan ya, tapi kok tadi masih melihat hilal. Maka sekarang dia ketika sudah diusap matanya,
Apa yang terjadi? Dia jawab, la, saya sekarang tidak melihat hilal. Tuh kan, kata apa namanya? Kata hakim, ternyata ada ya rambut kecil ya, bayadha, ya, yang dia mungkin menghalangi pandangan dia. Jadi ada sesuatu yang menghalangi pandangan dia. Ya karena sebab apa? Karena sebab itu apa? Bulu yang nempel di matanya, ya. Dan seolah-olah seperti hilal. Nah, di sini ikhwatul kiram para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada perkara-perkara yang terkadang orang ya jangkauan yang dia lihat berbeda dengan jangkauan dari sekian banyak orang. Ya padahal itu adalah orang-orang yang terpercaya semua. Namun pada kenyataannya berbeda dengan ya apa yang dilihatnya. Nah itu diantaranya para santri yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala tentang urutan-urutan yang berkaitan dengan idraku bil asya. Sekarang kita masuk ke aqsamul ilmi, ya pembagian dari ilmu. Ya pembagian dari ilmu apa? Ada dua ya. Qala al-mu'allif rahimallahu taala aqsamul ilmi ila qismain. Yanqasimul ilmu ila qismain. Daruriyun wa nadhariyun. فالضروري الأول ما يكون إدراك المعلوم فيه أو إدراك ما يكون المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء وأن النار حارة وأن محمدا رسول الله. الثاني والنظر ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الصلاة. Pembagian ilmu ada dua. Yang pertama daruri dan yang kedua adalah nadhari. Yang pertama ad-daruri adalah ma yakunu idrakul ma'lumi fi daruriyan, yaitu sesuatu yang diketahuinya itu secara pasti. Ya, secara pasti. Di mana dia memastikannya itu tanpa harus penelitian dan tanpa harus dibuktikan dalil. Jadi daruri adalah sesuatu yang diketahuinya itu pasti. Ya, di mana kepastiannya itu tidaklah perlu, tidaklah butuh dengan penelitian dan juga dengan dalil. Seperti apa? Bi anna al-kullu akbaru minal juz'i, bahwa semuanya itu lebih besar daripada sebagian. Kemudian wa anna an-nar haratun, bahwa api itu panas. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan adalah Muhammad seorang rasul. Maka ini adalah bentuk contoh-contoh daruri. Contoh-contoh daruri adalah yang ilmu pengetahuannya itu pasti, tidak perlu dibuktikan dengan dalil dan tidak perlu diteliti kembali. Kemudian yang kedua adalah nadhari. Kalau nadhari adalah ilmu ma yahtaju ila nadrin wastidlalin, kebalikannya, yaitu ilmu yang butuh kepada nadhar, kepada penelitian dan juga kepada dalil. Seperti ilmu tentang wajibnya niat di dalam salat. Karena toh ternyata tidak semua orang tahu ya bahwa niat itu harus ada dari setiap ibadah. Dalam setiap perkara apa saja, maka niat itu harus tetap ada. Maka di sini mayahtaju ila nadrin, butuh kepada penelitian, butuh kepada penguraian, butuh kepada pembahasan, ya, dan juga kepada dalil yang jelas dan perintahnya. Nah, ini adalah apa? Pembagian ilmu, ya. Jadi yang pertama adalah ilmu apa? Dari pembagian ilmu yang pertama adalah daruri. Jadi kita tidak usah untuk meneliti dan juga tidak dibuktikan dengan dalil. Karena semua orang tahu, ya. Semua orang sudah memahami apa yang disimpulkan dari sebuah ilmu tersebut. Seperti hal yang tadi, benda yang besar ya pasti lebih besar daripada benda yang kecil. Apa perlu dibuktikan? Apa perlu diteliti kembali? Tidak usah, gitu ya. Kemudian apalagi api itu panas, apa perlu dibuktikan? Ya, bahwa api itu memang benar panas atau tidak? Enggak usah dibuktikan lagi, enggak usah diteliti kembali. Kemudian es itu dingin, ya, juga sama. Maka ini adalah ilmu daruri, ilmu yang pasti, ya, yang tidak butuh kepada penelitian dan juga dalil.
Kemudian yang ketiga bahwa kita tahu semua mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, nabi penutup ya. Nabi penutup. Kemudian yang kedua, ya ini kebalikannya, yaitu nadhari, yaitu ilmu yang butuh kepada penelitian dan juga kepada dalil. Ya. Kalau ini jelas ya. Yang Anda nggak bisa mengatakan sesuatu tanpa menyertakan dalil. Nggak bisa kita mengatakan sesuatu kalau tidak menyertakan dalilnya. Wajibnya niat gitu ya. Kemudian sunnahnya ataupun istihbabnya madmadah wal istinsyak, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Nah, maka ini butuh kepada dalil ya. Butuh kepada dalil. Kemudian contoh lain mengusap kedua khuf. Ya, ketika junub bagaimana hukumnya? Ya, apakah dibuka khufnya, kaos kakinya atau sepatunya atau tidak? Maka ini juga butuh kepada penelitian dan dalil. Dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan lain tentang hal demikian, tentang ilmu nadhari, ilmu yang butuh kepada dalil dan penelitian. Kemudian yang terakhir, apa sih faedahnya bahwa kita mengetahui ilmu itu dibagi dua? Ya, yang kita tahu bahwa ilmu daruri adalah ilmu yang tidak boleh diingkari. Tidak boleh diingkari, karena kalau mengingkari sesuatu yang pasti, maka hukum baginya adalah apa? Kufrun. Ya, bisa jadi kafir. Orang sudah tahu bahwa salat itu wajib, nggak perlu dibuktiin dalil, nggak perlu diteliti kembali. Ada orang yang mengingkari tentang wajibnya salat, nah maka konsekuensinya adalah kufur. Ya, maka di sini faedahnya ilmu daruri adalah ilmu yang tidak boleh diingkari ya. Ya, karena itu sudah tetap, sudah sahih gitu ya. Sedangkan kalau ilmu nadhari adalah ilmu yang boleh diingkari. Kebalikannya ya. Ilmu nadhari adalah ilmu yang kemungkinan bisa diingkari ya, bisa diingkari. Maka ini jelas ya para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita berbicara tentang ilmu daruri adalah ilmu yang kita dan semua orang ya sudah lumrah, sudah pada tahu, tidak perlu diperdebatkan kembali. Sedangkan kalau ilmu nadhari bisa jadi ada perbedaan pendapat, maka bisa diingkari, bisa tidak gitu ya. Nah, itu diantaranya ikhwatul kiram para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir dari pembahasan tentang al-ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan di pembahasan kita kali ini, perjumpaan kita mendapatkan kejelasan apa yang Ustaz sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam membahas atau di dalam mempelajari ilmu syar'i. Barakallahu fikum ala husni istimaikum. Sebelum Ustaz akhiri dengan doa kafaratul majlis ya. Doa kafaratul majlis kita sampaikan sedikit nasihat atau perkataan para ulama, yaitu dawu al-ghadaba bisumti ya, obatilah kemarahan itu dengan diam. Jadi obat marah itu adalah diam ya, tidak melanjutkan, udah diam aja kalau marah ya, tidak dilanjut. Baik, alhamdulillah pertemuan sudah selesai dan Ustaz akhiri dengan doa kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.